Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, welcome to SMA Namira Official Video. Nah, ketemu kembali bersama Miss Kanura. Nah, jadi hari ini kita sudah masuk pertemuan kedua ya. Nah, pertemuan kedua kita hari ini kita sudah membahas tentang statistika ya, lanjutan dari pertemuan 1. Nah, jadi di statistika yang pertemuan kedua ini apa aja sih Miss yang mau kita bahas? Iya, hari ini kita mau bahas tentang penyajian data ya. Nah, jadi penyajian data itu sebenarnya ada banyak ya, ada tabel, ada diagram garis, diagram batang ya kan. Nah, tapi itu udah dipelajari ketika SMP. Jadi ketika SMA ini kita bahas yang kelanjutannya ya. Nah, yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, yang kedua adalah histogram ya. Nah, pasti asing ya kan, karena belum pernah dipelajari ketika SMP. Nah, yang terakhir adalah OGIF ya, atau OGIF. Nah, OGIF ini ada dua ya, ada yang positif, ada yang negatif. Kita kupas satu persatu. Tabel distribusi frekuensi ya, namanya udah frekuensi, berarti nanti ada F-nya. Ada tabel yang menyatakan banyaknya ya, banyak siswa, banyaknya nilai, dan lain sebagainya. Nah, untuk di tingkatan SMA ini agak lebih tinggi ya pelajarannya, lebih tinggi pembahasannya ya, kita pelajari nih. Nah, yang tabel distribusi frekuensi, data yang berukuran besar jika lebih dari 30 ya. Kalau udah untuk SMA itu kalangannya 30 ke atas ya frekuensinya. Kalau SMP dulu masih 10, masih 12 gitu ya kan. Nah, untuk data yang lebih besar dari 30, lebih tepatnya bisa kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok ya. Nah, jadi berkelompok ini maksudnya dia nanti ada intervalnya ya. Jadi gak usah kita tulis nilai 30 ada sekian, 31 ada sekian, capek ya kan. Jadi kita buat aja intervalnya 30 sampai 40. Nah, jadi yang 31-nya ada di dalamnya gitu ya. Nah, gimana caranya nih Miss? Dari data biasa kita olah jadi tabel distribusi frekuensi. Ini caranya. Jadi langkah-langkahnya step by stepnya ada 5 ya, diperhatikan baik-baik. Yang pertama, kita tentukan jangkauannya ya. Jangkauan itu adalah nilai yang terbesar dikurang nilai yang terkecil ya. Jadi perhatikan nilai angka-angkanya itu ya kan. Jangan sampai ada yang terlewat. Siapa yang paling besar, siapa yang paling kecil. Nah, yang kedua, kita menentukan banyaknya ke kelas. Maksudnya banyaknya kelas, iya ada berapa kelas nih yang mau disusun ya kan. Nah, banyaknya kelas itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, N-nya itu adalah banyaknya siswa ya, atau banyaknya data. Nah, ini kita menggunakan aturan Sturges ya. Oke. Nah, N-nya ini kita gunakan dengan pembulatan terbaik ya. Jadi misalnya nih 6,3 itu kita bulatkan aja ya jadi 7 gitu ya. Nah, untuk di tabel distribusi frekuensi ini ya, itu dia. Nah, yang ketiga adalah menentukan panjang interval kelas. Iya, jadi contoh nih dari 20 sampai ke 25, berarti itu berapa tuh? 20, 21, 22, 23, 24, 25, berarti ada 6 ya, tuh dia. Nah, ini juga gitu, menentukan panjang interval kelasnya. I, itu rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas, J bagi K, tuh ya. Nah, untuk step yang keempat adalah menentukan batas-batas kelasnya ya. Jadi data terkecil itu harus masuk ke interval yang paling atas ya, karena yang paling kecil. Jadi kalau nanti nggak masuk berarti ada yang salah ya, itu dia. Jadi data terkecil harus merupakan batas bawah interval kelas pertama, atau data terbesar adalah batas atas interval kelas terakhir, itu dia. Lalu step yang terakhir, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dan menentukan nilai frekuensinya. Jadi kalau udah kita buat nih intervalnya, terus ada nilai nih 30, 30, 31, 32, ya kita jumlahkan semua itu ada berapa frekuensinya, ada berapa bilangannya ya. Oke, biar lebih paham kita langsung ke soalnya. Nah, ini banyak banget angka-angkanya ya, 60, 50, 60. Nah, totalnya ada 76 orang. Ini hasil ujian kalkulus 1 dari mahasiswi ya, mahasiswi PTN apa gitu ya kan. Nah, 76 orang nih. Nah, sakit matanya ya lihatnya ya. Nah, jadi caranya biar indah dipandang,
biar rapi kita buat ke tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama harus tadi kita apa? Kita cari jangkauannya ya kan. Nah, jangkauan itu adalah nilai yang terbesar dikurang nilai yang terkecil. Nah, nilai yang terbesar kita lihat di sini ya. 60, 50, oke 90 ya. Iya, jadi yang paling besar itu nilai 90 ya, nggak ada 91 atau 92 dan seterusnya. Nah, berarti nilai yang paling besar adalah 90. Sekarang nilai yang paling kecil kita lihat. Nah, paling kecil 40 ya, 45, 40 ya kan. Nah, nggak ada yang 35 ya. Oke, berarti yang paling kecil adalah 40. So, jangkauannya adalah 90 dikurang 40, 50 ya. Nah, lanjut yang kedua, itu kita tentukan banyaknya kelas ya. Jadi ada berapa kelas sih mau kita susun ya kan? Nah, 1, 2, 3, 4 atau berapa? Nah, banyaknya kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, tadi N-nya itu adalah 76 ya. Nah, jadi untuk soal yang tabel distribusi frekuensi ini wajib punya kalkulator ilmiah ya, atau handphone yang mendukung untuk menggunakan logaritma ya. Bukan logaritma natural ya, LN ya, log biasa. Nah, log 76. Nah, ini kalau kalkulator biasa, kalau nggak ada susah ya. Nah, jadi harus ada 1 ditambah 3,3 log 76. Nah, udah cari ya, log 76 itu adalah 1,88. Nah, ini udah digenapkan ya, udah dibulatkan. Kita kali nih, 3,3 dikali 1,88 ya. Jangan dijumlahkan nih 1 tambah 3,3 ya, salah. Perkalian itu lebih kuat, jadi kita kerjakan dulu yang perkalian ya. Nah, 3,3 dikali 1,88 itu hasilnya adalah 6,204. Nah, kita jumlahkan dengan 1, dapat jawabannya 7,204. Nah, ini sebenarnya kalau kita bulatkan ini 7 ya nak ya, tapi untuk materi ini kita bulatkannya ke atas ya, itu dia, ke bilangan yang terbaik. Nah, jadi 7,204 itu kita bulatkan jadi 8. Nah, berarti kelasnya ada 8 ya nanti ya. Nah, lanjut intervalnya nih, ada berapa sih intervalnya ya kan? Nah, itu adalah J dibagi K. Tadi J-nya adalah 50, K-nya adalah 8. Berarti 50 dibagi 8. Hasilnya adalah 6,25. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita bulatkan 6,2, tapi ini kita gunakan yang tertinggi ya, yang terbaik. Nah, berarti jadinya tuh 7. Berarti intervalnya ada 7 ya. Nah, kita hitung nih, bener ya, banyak kelasnya ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 40 yang paling kecil sampai 95 ya. Nah, itu dia. Terus, intervalnya tadi dapatnya 7 ya. Coba kita hitung ya, caranya gini. Yang ini gak usah dihitung ya, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Iya, bener 7 ya. Tapi nanti kelamaan tuh kalau kita gunakan soal statistika yang lain. Caranya gini aja, untuk menentukan intervalnya ya kan. Nah, ini aja kita kurangin, 47 dikurang 40 bener ya, hasilnya adalah 7. Nah, itu dia ya, jadi nggak usah dihitung pakai tangan lama nanti. Oke, nah sekarang untuk frekuensinya ini, nah ini kita harus jeli ya anak matanya ya. Kita hitung satu persatu. Yang nilai 40 sampai 46. Apa-apa aja sih nilainya ya kan? Contohnya nih. 40 ada berapa ya kan? 41 ada enggak? Oh, enggak ada. Ini angkanya bulat semua ya. 42 enggak ada, 43 enggak ada, 44 juga enggak ada. 45 ada enggak? Oh, ada. Coba kita hitung ya. Tadi 40 sampai 46 katanya ada 9 ya. Coba kita cross check ya, benar nggak ya? 40 sampai 46. Sebagai contoh aja ya. 40 ini nggak masuk, 46, 40 sampai 46. Ini nggak masuk ya nak ya. 40 ini masuk. Iya, 40 sampai 46 masuk, 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 masuk. Tidak. Masuk, masuk. Enggak. Tidak, ini masuk. Tidak, ini masuk. Mana lagi nih kira-kira? Oke, itu aja ya. Coba kita cross check, bener nggak 9 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, bener ya. Jadi gitu. Membuat frekuensinya kita kelompokkan, kita kumpulkan semua yang berada dalam interval itu ya. Itu dia.
Nah, benar, jawabannya 9. Dan seterusnya, benar, ternyata jumlahnya nanti adalah 76 ya, jumlahnya, summary-nya. Nah, kita harus buat nih frekuensi kumulatif ya. Jadi kalau mau buat histogram nanti, itu harus kita bikin kumulatifnya. Kumulatif ini gimana sih, Miss? Iya, kumulatif itu adalah penjumlahan frekuensinya ya. Oke, kita start dari 9. 9. Lalu kita jumlahkan nih. 9 tambah 12 berapa, Miss? Iya, 21. Jumlahkan lagi. 21 tambah 22, 43. Jumlahkan lagi. 43 tambah 2, 45. Jumlahkan lagi dan seterusnya ya. 45 tambah 12, 5 tuh 7 gitu ya.